Perkenalkan, nama Syifa Uljana, NPM D1D020058 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas bab 6 tentang perilaku organisasi dan komunikasi, poin A, yaitu esensi komunikasi organisasi. Sebelum membahas tentang esensi komunikasi organisasi, ada baiknya kita mengetahui apa itu arti dari esensi. Esensi yaitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi ini merupakan hakikat, inti, atau makna. Dalam komunikasi organisasi, ada dua konsep yang harus dipahami, yaitu komunikasi dan organisasi. Konsep organisasi atau pengorganisasian banyak dipengaruhi oleh perspektif apa yang kita pakai. Ada dua perspektif besar yang bisa kita gunakan untuk mendekati konsep itu. Yang pertama, perspektif objektif dan perspektif subjektif. Perspektif objektif ini memandang bahwa organisasi adalah sebagai wadah, sedangkan perspektif subjektif memandang organisasi adalah sebagai kegiatan yang dilakukan orang-orang. Menurut Weik, dalam Pesch dan Paulus, organisasi itu kata benda, sedangkan pengorganisasian itu kata kerja. Pengertian organisasi lainnya disampaikan oleh Roger dalam bukunya Communication in Organization, yaitu suatu proses yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Sedangkan De Vito menemukan pendapatnya tentang organisasi. Menurutnya, organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian organisasi menurut dua pendapat ahli ini sudah mencakup dari konsep objektif dan juga konsep subjektif. Unit mendasar komunikasi organisasi adalah seseorang dalam suatu jabatan. Gambar berikut menggambarkan tentang suatu hubungan yang melukiskan seseorang sebagai lingkaran yang berada dalam jabatan segi 4. Pada diagram 4 ini, kita mengetahui adanya struktur organisasi formal, di mana dari garis ke bawah ke atas itu menunjukkan adanya pelaporan antara bawahan dengan atasan, sedangkan garis atas ke bawah itu menunjukkan adanya perintah atau komando dari atasan kepada bawahan, sementara garis sejajar ini menunjukkan adanya kedudukan yang sama dalam suatu jabatan di sebuah organisasi. Hubungan atau interaksi yang terjadi dalam suatu struktur organisasi formal ini bisa disebut dengan komunikasi organisasi, yang kemudian sebuah organisasi internal ini akan berkomunikasi juga dengan organisasi eksternal, yaitu faktor dari luar organisasi itu sendiri seperti pedagang, pesaing. Jadi, apa itu komunikasi organisasi? Menurut Pesch dan Paulus, komunikasi organisasi merupakan suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi, serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa tukar-menukar makna, seperti pikiran, keputusan, dan perilakunya yang diatur oleh kebijakan, regulasi, dan aturan-aturan, serta berbagai macam interaksi yang digunakan untuk menyikapi suatu perbedaan di sebuah organisasi untuk mencari cara guna menemukan sebuah solusi. Pendapat lain tentang komunikasi organisasi ini dikemukakan oleh Goldhaber. Ia mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Pengertian dari Goldhaber tersebut mengandung beberapa konsep sebagai berikut. Konsep yang pertama itu proses, konsep yang kedua yaitu pesan, yang ketiga yaitu jaringan, yang keempat yaitu keadaan saling tergantung, kelima yaitu hubungan, konsep yang keenam yaitu lingkungan, faktor yang terakhir yaitu ketidakpastian. Itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Materi berikutnya yaitu tentang anatomi organisasi. Menurut Barry Kurzweil mengakui meskipun ada bermacam-macam organisasi, hanya sedikit terdapat persamaan, sehingga banyak upaya untuk membandingkan organisasi supaya mengetahui kelebihan dan kekurangan organisasi masing-masing. Walaupun semua organisasi memiliki karakteristik yang khas, yang membuat setiap organisasi berbeda satu dengan yang lainnya, semua organisasi memiliki hal-hal tertentu yang sama,
yaitu setiap organisasi pasti memiliki satu tujuan. Setiap organisasi memakai struktur-struktur yang sama, proses untuk mengkoordinasi kegiatan, dan memiliki orang-orang yang melaksanakan peran yang berbeda. Pengamat lain mengatakan bahwa dalam setiap organisasi, baik itu tertulis maupun tak tertulis, memiliki unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada perilaku organisasi, yaitu visi, misi, iklim organisasi, budaya organisasi, motivasi, norma-norma kelompok, dan lain-lain. Visi adalah tujuan besar masa depan suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi mengandung impian atau cita-cita besar yang ingin dicapai. Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Misi juga dikatakan sebagai penjabaran dalam sebuah visi. Iklim organisasi adalah suatu kondisi tertentu, yaitu karakteristik organisasi yang bersifat sementara dan dapat berubah jika para anggota berkehendak untuk mengubah. Budaya organisasi adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan. Motivasi dalam organisasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Norma adalah peraturan di dalam kelompok yang mengindikasi bagaimana anggota-anggota seharusnya atau tidak seharusnya bertingkah laku. Max Weber membuat kategori yang dibedakan menurut jenis wewenang yang dilaksanakan. Wewenang yaitu wadah yang berfungsi sebagai penggerak dan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan kerjasama yang baik. Yang dibagi yaitu organisasi tradisional, organisasi karisma, dan organisasi birokrasi. Organisasi tradisional. Wewenang pada organisasi tradisional ditentukan oleh kebiasaan atau tradisi, serta kepercayaan yang telah lama ada dan tidak perlu dipertanyakan. Organisasi karisma. Wewenang pada organisasi karisma diambil dari mutu pemimpinnya, di mana dalam organisasi ini, pemimpin menjadi sentral dalam wewenang. Organisasi birokrasi. Wewenang pada organisasi birokrasi berdasarkan pada pengakuan atas aturan-aturan atau prosedur. Haas dan Kahn membagi organisasi sebagai berikut. Pertama, organisasi ekonomis, organisasi perawatan, organisasi penyesuaian, organisasi manajerial dan politik. Organisasi ekonomis berkaitan dengan penciptaan kesejahteraan, pembuatan barang dan jasa. Organisasi perawatan yang berkaitan dengan sosialisasi orang untuk melakukan peran seperti sekolah. Organisasi penyesuaian berkaitan dengan menciptakan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori, contohnya universitas, lembaga riset. Organisasi manajerial dan politik berkaitan dengan perundang-undangan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya, contoh pemerintahan, partai politik, serikat buruh. Yang berikutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi memiliki yang pertama, nilai dan kepercayaan tentang waktu, efisiensi, diri, tindakan, dan kerja. Budaya organisasi yang lainnya juga memiliki nilai dan kepercayaan tentang karyawan, pelanggan, produksi, manajemen, dan masyarakat. Budaya organisasi juga meliputi efektivitas organisasi, yaitu efisiensi, kepemimpinan, motivasi, kinerja, komitmen, dan kepuasan. Budaya organisasi juga memengaruhi iklim organisasi yang berkaitan dengan A. Tanggung jawab tingkat pendelegasian, B. Standar, C. Imbalan, D. Keramahan semangat tim persaudaraan, E. Kesiapan teknologi, dan F. Komunikasi terbuka. Dan budaya organisasi juga memengaruhi iklim komunikasi tentang dukungan, keikutsertaan dalam proses keputusan, kejujuran, percaya diri, dan keandalan, terbuka dan tulus, tujuan kinerja yang tinggi. Itu saja dari saya, sekian. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan nama saya Sakila Yuda Putri Dian, NPM D1D0244, akan menjelaskan tentang eksistensi organisasi. Eksistensi berasal dari kata bahasa Latin exister yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. Exister disusun dari ex yang artinya keluar dan sister yang artinya tampil atau muncul.
Secara umum, pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi seseorang atau sekelompok yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Eksistensi organisasi sendiri terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. 1. Organisasi paranoid atau ketakutan. Terdiri atas mutu produksi tidak konsisten, lamban menanggapi, kekurangan produk, struktur biaya boros, keterlibatan karyawan rendah, layanan padat konsumen tidak responsif, dan kurangnya alokasi sumber daya alam. Yang kedua ada organisasi gagal, terdiri atas krisis identitas, kegagalan visi, terperangkap skenario besar, ketinggalan zaman, mengabaikan konsumen, dan musuh dalam selimut. Yang terakhir ada organisasi yang sehat, terdiri atas mendefinisikan dirinya sebagai sistem, mempunyai sistem penginderaan yang kuat, mempunyai rasa tujuan yang kuat, beroperasi dalam mode bentuk mengikuti fungsi, menggunakan manajemen tim sebagai mode yang dominan, menghormati pelayanan konsumen, manajemen digerakkan informasi, keputusan dibuat di tingkat yang paling dekat dengan pelanggan, mempertahankan komunikasi yang relatif terbuka di seluruh sistem, para manajer dan tim kerja dinilai dari kinerja dan kemajuan yang dihasilkan, organisasi beroperasi dalam suatu mode pembelajaran, toleransi yang tinggi dalam hal-hal yang berbeda, memperhatikan kesejahteraan dan tuntunan keluarga, memiliki agenda sosial dan eksplisit, dan memberikan perhatian pada pekerjaan yang efisien. Mungkin itu saya penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Daur hidup organisasi. Seperti kebanyakan organisasi sosial, berbagai data empirik menyebutkan bahwa organisasi sosial dan sejenis memiliki beberapa tahapan yang cukup rumit. Adapun daur hidup organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pacaran. Ini adalah tahapan awal sebelum organisasi lahir dan dibentuk. Pada tahap ini, beberapa orang berkumpul dan berbincang-bincang. Disinilah mereka membentuk suatu organisasi. Dua adalah tahapan bayi. Jika gagasan pembentukan organisasi dapat diterima dan disepakati bersama, lahirlah suatu organisasi yang belum jelas arah dan tujuannya. Tiga adalah tahapan kanak-kanak. Pada tahap ini, para anggota organisasi mulai melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang menggebu-gebu dan penuh semangat. Empat adalah remaja. Pada masa remaja ini, para anggota organisasi mulai menerapkan kesopanan, tata krama, dan aturan-aturan tertib yang berlaku. Tahap ini, suatu organisasi mulai memapankan pada sendi-sendi administrasi. Kelima adalah pada tahap dewasa. Pada tahap ini, ketika masalah-masalah intern pada tahap remaja sudah mampu dilewati, maka anggota organisasi menekankan orientasi pada hasil dan prestasi kerja, mekanisme sistem kerja yang utuh dan padu, serta sistem mekanisme yang lebih efisien. Keenam adalah matang. Pada tahap ini, organisasi sudah mencapai pada masa kematangannya. Mereka tetap berdasarkan pada orientasi hasil kerja dan prestasi kerja. Akan tetapi, mereka lebih mengutamakan pada hasil-hasil kerja yang sudah terbukti keberhasilannya dibandingkan mencoba hal-hal yang baru. Yang ketujuh adalah aristokrasi. Pada tahapan ini, suasana organisasi mulai membosankan. Pihak-pihak yang memegang kekuasaan mulai dijatuhi rasa khawatir tentang keberlanjutan organisasi, namun tidak pernah diungkapkan secara terus terang. Yang kedelapan adalah birokrasi awal. Pada masa ini, organisasi yang awalnya aristokratis akan tersentak kaget ketika ada salah satu anggota organisasi yang berani menyampaikan pendapat bahwa ada sesuatu yang salah dalam organisasi. Sumber-sumber dana utama mungkin tidak akan memberikan dukungan lebih lanjut. Yang kesembilan adalah birokrasi penuh. Pada tahapan ini, organisasi sudah mencapai pada tahapan birokrasi penuh. Yang tersisa dalam organisasi hanyalah peraturan yang berbelit-belit dan aturan tulis-menulis resmi ala gaya kantoran. Sesuatu yang berarti yang bisa dilakukan. Semua serba secara tulis. Kerja benar-benar menjadi tenang dan damai. Mereka akan setuju tentang apapun, namun tidak pernah melakukan sesuatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianita, NPM D1D0200556. Di sini saya dari kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 3 angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi bab 7, yaitu konsep motivasi. Simak penjelasannya ya teman-teman. Dari semua isu dalam bidang komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan, isu yang paling populer adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Motivasi menyangkut alasan mengapa seseorang mencurahkan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan. Biasanya, bidang ekonomi memusatkan perhatiannya pada penggunaan efisiensi sumber daya. Namun, satu asumsi ditemukan, teori efisiensi X oleh Lieberstein, bahwa perusahaan secara internal efisien menghasilkan keluaran maksimal bagi seperangkat sumber daya. Ditemukan berbagai unsur yang termasuk ke dalam efisiensi X. Yang pertama adalah kajian produktivitas, menunjukkan bahwa perubahan sederhana dalam organisasi fisik dari produktivitas suatu pabrik menimbulkan kenaikan produktivitas kerja. Yang kedua adalah alokasi sumber daya, seperti arus kerja, kondisi pabrik menyangkut cahaya dan suhu, jam kerja, metode pembayaran gaji, dan penyederhanaan kerja. Yang ketiga adalah faktor pendekatan manajemen sebagai faktor organisasi yang mempengaruhi kemampuan dan keamanan pekerja. Nah, dari sudut pandang ekonomi, terdapat 4 unsur kunci yang merupakan konsep usaha di tempat kerja. Yang pertama adalah aktivitas, yang merupakan pekerjaan seseorang. Yang kedua adalah kecepatan melakukan aktivitas. Yang ketiga adalah presisi, melakukan pekerjaan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah pola waktu atau ritme melakukan pekerjaan. Jadi dari konsep motivasi yang saya barusan sampaikan, intinya adalah bahwa motivasi sendiri adalah dorongan yang dimiliki oleh seorang individu dalam melakukan semua pekerjaan secara maksimal dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Lestari, NPM D1202046. Di sini saya akan membahas tentang teori motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya menggerakkan. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat dan mencapai suatu tujuan. Di sini saya akan membahas tentang beberapa motivasi menurut para ilmuwan. Yang pertama, teori Abraham, hierarki Maslow, atau teori kebutuhan. Pada intinya, berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, tetapi juga mental. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin pada berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam artian tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Dan yang ketiga, teori Slayton-Alderfer atau teori ERG. ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah. E. Eksistensi atau kebutuhan akan eksistensi. R. Relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Dan G. Growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami, akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual, terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena eksistensi dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan
self-actualization menurut Maslow. Selanjutnya, teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Yang keenam, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan presistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya, teori Viktor H. Fromm. Suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tapaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Baiklah, itulah beberapa tentang teori motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Sandi, NPM B1D020054. Akan melanjutkan presentasi C. Teori harapan dan motivasi. Teori harapan. Menurut Fromm, mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan informal. 3 asumsi pokok Fromm dari teorinya adalah: yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil atau outcome ekspektansi sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi atau valence sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha atau effort ekspektansi sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tersebut. Dengan kata lain, motivasi dalam teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. Nadler dan Lawyer pada tahun 1976 atas teori harapan menyarankan beberapa cara tertentu untuk memungkinkan manajer dan organisasi menangani urusan mereka untuk memperoleh motivasi maksimal dari pegawai. Pertama, pastikan jenis atau ganjaran yang mempunyai nilai bagi pegawai. Kedua, definisikan secara cermat dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dan diukur apa yang diinginkan oleh pegawai. Yang ketiga, pastikan bahwa hasil tersebut dapat dicapai oleh pegawai. Keempat, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Selanjutnya, pastikan bahwa ganjaran cukup besar untuk memotivasi perilaku yang penting. Dan yang terakhir, orang yang berkinerja tinggi harus menerima lebih banyak ganjaran yang diinginkan daripada orang yang berkinerja rendah. D. Teori persepsi tentang motivasi. Teori ini menjelaskan motivasi dalam arti bagaimana anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Vitalitas kerja yang ditunjukkan seseorang pekerja didasar atas faktor apa yang memberi andil dan berkaitan dengan efek negatif terhadap vitalitas seseorang, serta apa yang menimbulkan kegiatan dalam bekerja. Vitalitas kerja didasarkan atas 4 asumsi utama, yaitu seberapa jauh harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan yang diperoleh dari pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Harapan menggambarkan apa yang akan orang pikirkan mengenai apa yang akan terjadi pada mereka. Janji adalah jaminan yang menimbulkan harapan. Suatu faktor utama yang menunjukkan atau mencerminkan vitalitas kerja adalah reaksi seseorang terhadap seberapa jauh harapannya telah dipenuhi oleh organisasi di mana ia bekerja.
Konsekuensi bagi suatu organisasi dalam harapan tidak terpenuhi adalah kegelisahan yang menggelegar, interaksi secara potensial agresif, dan moral yang rendah. Pemenuhan. Satu alasan mengapa harapan yang tak terpenuhi menimbulkan konsekuensi negatif pada pegawai adalah keyakinan bahwa harapan yang gagal dapat dianggap sebagai tindakan kehidupan yang tak terpenuhi. Peluang atau opportunity mungkin merupakan unsur paling kuat dari 4 unsur yang memengaruhi vitalitas kerja karena ia mempunyai konsekuensi yang secara potensial merusak bila tidak hadir. Untuk menekankan betapa pentingnya peluang bagi kehidupan seseorang pegawai, berikut adalah 5 kategori perilaku yang dipengaruhi oleh peluang dalam organisasi. Yang pertama, penghargaan diri. Kedua, aspirasi. Ketiga, komitmen. Keempat, energi. Dan kelima, pemecahan masalah. Kinerja. Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi, yakni bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau perusahaan dalam organisasi. Menurut Gilbert, kinerja pada dasarnya adalah produk waktu dan uang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa, dan waktu yang tidak kita miliki yang tidak memberi peluang bahkan memiliki lebih sedikit nilai. Pandangan Gilbert mengenai kinerja dalam konteks vitalitas kerja dalam suatu organisasi, kinerja sangat konsisten dengan apa yang kita anggap penting untuk memberdayakan pekerja. Untuk bekerja secara cakap, pekerja membuat prestasi yang bernilai bagi organisasi seraya mengurangi biaya untuk mencapai tujuan.